Stellar Transformations, episode 314. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wajah Qin Yu agak pucat. Baru setelah sekian lama Qin Yu berhasil membuka mulutnya dan menghembuskan napas perlahan. Manik emas itu benar-benar mengerikan. Hati Qin Yu dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Manik itu bahkan berhasil membekukan jiwaku. Seandainya air mata meteorit tidak membantuku di saat-saat terakhir, mungkin aku sudah kehilangan nyawaku saat itu juga. Qin Yu berdiri di udara. Dia menatap manik emas yang melayang di depannya. Manik emas ini membuat Qin Yu gemetar ketakutan. Bahkan tidak bisa menyentuhnya dengan kekuatan jiwanya. Ini juga pertama kalinya Qin Yu menemukan benda seperti itu yang bisa menembus kekuatan jiwanya dan melukai jiwanya. Dalam menghadapi masalah semacam ini, Qin Yu teringat pada Wulan. Tak lama kemudian, sosok Qin Yu menghilang dari langit. Ketika ia muncul kembali, ia telah tiba di ruang lapisan kedua alam Jianglan. Ia telah sampai di lokasi tempat Wulan berlatih. Wulan duduk di sana dengan tenang, kakinya disilangkan dan matanya terpejam. Wulan, Qin Yu berbicara. Wulan perlahan membuka matanya. Setelah melihat Qin Yu, dia tersenyum dan bertanya, "Qin Yu, ada sesuatu yang kau butuhkan?" Qin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Ya, ada satu hal. Saya ingin bertanya, apakah ada hal-hal yang bahkan kekuatan jiwa pun tidak dapat periksa? Jika mencoba memeriksanya, jiwa bahkan bisa diserang." "Benda." Wulan tersenyum tipis dan berkata, "Selama benda itu tidak memiliki kehidupan, tidak akan ada masalah dalam memeriksanya dengan kekuatan jiwa." "Kau bilang bahwa menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksa akan menyebabkan jiwa tersebut diserang. Kurasa itu tidak mungkin." Qin Yu langsung memahaminya. Kemungkinan Wulan juga tidak tahu tentang hal-hal semacam itu. "Oh." Qin Yu mengangguk. "Wulan, kau bisa melanjutkan latihan. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Dengan sekali gerakan, tubuh Qin Yu menghilang lagi. Wulan menatap Qin Yu dengan bingung. Dia bergumam, sesuatu yang tidak dapat diperiksa oleh kekuatan jiwa. Sesuatu yang akan menyerang jiwa secara langsung melalui kekuatan jiwa. Setelah merenung cukup lama, Wulan menyerah dan mulai berlatih lagi. Permukaan yang sangat panas, gravitasi yang mencengangkan. Qin Yu telah kembali ke permukaan bintang kegelapan tingkat Kaisar 14 bintang. Mengenai apa sebenarnya manik emas itu, Qin Yu saat ini bingung. Lagi pula, bahkan Wulan tampaknya belum pernah mendengar tentang harta karun seperti itu sebelumnya. Namun Qin Yu memahami bahwa genangan kecil cairan emas itu memiliki kedinginan yang bahkan lebih menakjubkan daripada air berat tunggal. Artinya, cairan emas yang mengelilingi manik emas itu bahkan lebih berharga daripada air berat tunggal. Adapun manik emas itu, Qin Yu memperkirakan bahwa dia baru akan mengetahui apa itu setelah dia turun ke alam ilahi. Aku akan meninggalkan manik emas ini di sini untuk sementara dan mempelajarinya nanti. Untuk sekarang, aku akan pergi ke kuil dewa yang mempesona." Dengan cepat, Qin Yu mulai berjalan menuju Arai pengangkut antar bintang. Dalam sekejap, Qin Yu telah tiba di Arai pengangkut antar bintang. Planet suci uji coba. Di ruang santai lantai pertama gedung Kaisar Bintang 14. Arai pengangkut antar bintang mulai bersinar dan menarik perhatian cukup banyak orang. Sesaat kemudian, Qin Yu muncul dari sana. Hal ini segera membuat semua orang di sekitarnya kembali bingung. Belum lama ini, Qin Yu, seorang ahli yang dianugerahi gelar Kaisar Bintang 15, telah memasuki bintang kegelapan tingkat Kaisar Bintang 14 dan menimbulkan kebingungan di antara banyak orang. Hanya dalam waktu singkat, Qin Yu telah kembali dari bintang kegelapan tingkat Kaisar Bintang 14. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa bingung. "Tuan Liu Xing," kata tetua Zi Qiao dengan hormat. Adapun Qin Yu, dia hanya mengangguk santai lalu cepat-cepat pergi sambil diperhatikan oleh sekelompok orang yang kebingungan. Setelah meninggalkan planet suci ujian, Qin Yu mulai bergerak cepat menuju lokasi kuil dewa yang mempesona sesuai dengan peta antar bintang yang diberikan kepadanya oleh Wen Feng. Saat ini, teleportasi agung Qin Yu memiliki jangkauan yang jauh lebih menakutkan. Jangkauannya sekarang lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
Itu lebih dari cukup untuk melewati seluruh gugusan bintang. Setelah hanya beberapa teleportasi tingkat tinggi, Qin Yu telah tiba di dekat kuil dewa yang mempesona. Ketika Qin Yu mencapai jarak sejauh galaksi dari kuil dewa yang mempesona, dia tidak lagi berani menggunakan teleportasi tingkat tinggi. Itu karena ada sejumlah besar retakan spasial di sekitar kuil dewa yang mempesona. Retakan spasial dengan panjang yang mencengangkan itu telah menyebabkan ruang di sekitar kuil dewa yang mempesona menjadi tidak stabil. Setelah menggunakan beberapa batu roh elemen, Qin Yu dipindahkan ke planet terdekat dengan kuil dewa yang mempesona. Planet yang paling dekat dengan kuil dewa yang mempesona itu disebut Bintang Panah Naga. Setelah tiba di Bintang Panah Naga, Qin Yu dapat merasakan bahwa seluruh ruang Bintang Panah Naga tampak berguncang seperti sedang terjadi gempa bumi. Lebih jauh lagi, Qin Yu menemukan sesuatu, hampir tidak ada orang di Bintang Panah Naga, jumlahnya sangat sedikit, hanya 10 orang. Benar sekali, hanya ada 10 orang di seluruh planet itu. Saat ini, kekuatan jiwa Qin Yu dapat dianggap sebagai kesadaran ilahi. Menggunakan kesadaran ilahinya, dia menjelajahi seluruh planet dan tak kuasa menahan kebingungannya. Ada apa dengan para ahli alam bintang gelap? Mungkinkah tak satu pun dari mereka menginginkan barang-barang di kuil dewa yang mempesona? Qin Yu tahu bahwa di alam iblis, karena kuil dewa yang mempesona, planet-planet di dekat kuil dewa yang mempesona bahkan dikenal sebagai medan bintang kacau. Alasan mengapa tempat itu kacau, justru karena kuil dewa yang mempesona. Namun, di sisi alam bintang gelap, tampaknya tidak ada siapapun di sana. Hanya ada 2 susunan pengangkut antar bintang di Bintang Panah Naga. 1 untuk menerima dan 1 untuk mengangkut. Yang mulia, apa yang membawa Anda ke Bintang Panah Naga? Orang yang mengelola susunan pengangkut antar bintang menatap Qin Yu dan bertanya. Qin Yu bertanya, apa yang terjadi? Sepertinya tidak banyak orang di Bintang Panah Naga. Mungkinkah tidak banyak orang yang pergi ke kuil dewa pemikat? Pria yang bertanggung jawab atas susunan pengangkut antar bintang itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Yang mulia, mengapa para ahli dari alam bintang gelap kita ingin pergi ke kuil dewa yang mempesona? Lagi pula, berapa banyak di antara kita yang mampu membuka pintu masuk kuil dewa yang mempesona? Pintu masuk kuil dewa penyihir tidak bisa dibuka. Qin Yu sedikit terkejut. Pria itu menjelaskan, Yang mulia, bukan berarti pintu masuknya tidak dapat dibuka, melainkan tidak banyak orang yang mampu membukanya. Karena itu, seiring waktu, jumlah orang yang menuju kuil dewa yang mempesona semakin berkurang. Namun, setiap 100.000 tahun sekali, sekelompok besar ahli dari seluruh alam bintang gelap akan bersama-sama memasuki kuil tersebut. Qin Yu kini memahaminya. Sepertinya pintu masuk di sisi alam bintang gelap juga telah disegel. Semoga segel ini tidak sehebat susunan penyegelan ruang 89. Sosok Qin Yu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Dari 2 pintu masuk utama ke kuil dewa yang mempesona, Qin Yu telah mencoba yang berada di alam iblis. Saat itu, dia telah bergabung dengan Hou Fei, He Yu, Wulan, Yeku, dan Ao Wuxu, tetapi tetap tidak dapat membukanya. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, Qin Yu masih tidak yakin dapat membukanya. Qin Yu melesat cepat di ruang angkasa. Seketika itu juga, Qin Yu melihat sebuah robekan ruang angkasa raksasa yang lebarnya beberapa ribu mil dan panjangnya tak terbatas. Robekan ruang angkasa itu terus-menerus pulih dan terkoyak, menyebabkan ruang angkasa berfluktuasi sepanjang waktu. Karena adanya celah ini, sangat mudah bagi Qin Yu untuk menemukan kuil dewa yang mempesona. Yang harus dia lakukan hanyalah terbang sejajar dengan celah spasial tersebut dan menemukan tempat asalnya, untuk menemukan kuil dewa yang mempesona. Sebuah bola raksasa mengambang di ruang angkasa. Bola ini jauh lebih besar daripada bintang biasa. Bagian luar planet itu terdiri dari aliran emas fragmen kosmik dan sejumlah besar bintik hitam yang berbeda. Pintu masuk ke alam iblis terletak di bagian yang berdekatan dengan aliran emas fragmen kosmik. Adapun pintu masuk ke alam bintang gelap, letaknya berada di sisi bintik-bintik hitam. Titik hitam ini, kekuatannya tidak lebih lemah dari aliran emas fragmen kosmik. Qin Yu menyadari bahwa ketika dia terbang sangat dekat dengan titik-titik hitam itu, tubuhnya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk. Dengan betapa tangguh dan tahan bantingnya tubuh Qin Yu saat ini, mampu merasakan rasa sakit yang menusuk hanya dengan mendekat, kekuatan bintik-bintik hitam ini sungguh tak terbayangkan.
Kesadaran ilahi Qin Yu mampu mendeteksi dengan jelas bahwa ada aura manusia di sisi bintik-bintik hitam tersebut. Lokasi dengan aura manusia itu tepat berada di pintu masuk alam bintang gelap. Seketika itu juga, Qin Yu mulai terbang dengan cepat ke sana. Berhenti, pria tua berambut putih di samping pintu masuk berteriak kepada Qin Yu. Seketika itu juga, Qin Yu mengeluarkan plakat gelar Kaisar Bintang 15 miliknya. Dia berkata, "Saya Liu Xing. Izinkan saya masuk ke kuil dewa yang mempesona." Qin Yu tahu bahwa di alam bintang gelap, kekuatan dan status seseorang sangat penting. Setelah melihat bahwa Qin Yu adalah seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 15, lelaki tua berambut putih itu segera berkata dengan hormat, "Tetua yang bertanggung jawab atas pintu masuk kuil dewa yang mempesona, Lian Fan, menyampaikan penghormatannya kepada Tuan Liu Xing." Tetua yang bertanggung jawab atas pintu masuk. Alis Qin Yu berkerut, tatapannya tertuju pada pintu masuk terowongan melingkar dengan diameter sekitar 10 meter itu. Saat ini, ada energi yang beredar di sekitar pintu masuk yang membuat Qin Yu khawatir. "Bukalah pintu masuk ini untukku." Tetua yang bertanggung jawab atas pintu masuk kuil dewa yang mempesona, Lian Fan, segera menjawab dengan pasrah. "Tuan Liu Xing, saya hanya di sini untuk mengawasi pintu masuk. Bagaimana saya bisa membuka pintu masuk? Mungkinkah Yang Mulia tidak tahu bahwa pintu itu disegel oleh 3 Raja Agung dengan menggunakan harta warisan mereka? Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari 3 Raja Agung barulah seseorang dapat membuka pintu masuk." 3 penguasa agung. Qin Yu sedikit terkejut. Ini menjadi semakin merepotkan. Qin Yu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pintu masuk kuil dewa mempesona di sisi alam bintang gelap akan begitu merepotkan untuk dimasuki. Awalnya dia mengira bahwa dia hanya perlu menjadi ahli alam bintang gelap untuk bisa masuk ke sana. "Bagaimana jika aku berhasil menembus segel ini?" tanya Qin Yu. Lian Fan tertawa dan berkata, "Tuan Liu Xing, 3 penguasa agung di masa lalu pernah berkata bahwa jika ada yang mampu menembus segel itu, maka silakan saja. 3 penguasa agung pasti tidak akan menyelidikinya. Sebaliknya, mereka akan memberi hadiah kepada orang itu." Qin Yu mengangguk. Tatapannya sekali lagi tertuju pada segel di pintu masuk itu. Mengingat kepercayaan diri 3 penguasa agung yang membuat segel itu sejak dulu, segel itu jelas sangat luar biasa. Qin Yu sudah merasakan sensasi menekan yang diberikan energi dari segel itu kepadanya. "Minggir," Qin Yu berkata acuh tak acuh kepada Tetua Lian Fan. "Ya, Tuan Liu Xing." Tetua Lian Fan dengan gembira terbang ke lokasi yang jauh. Sebagai orang yang bertugas menjaga pintu masuk, Lian Fan biasanya hanya berlatih. Itu benar-benar membosankan. Karena Tuan Liu Xing di depannya ingin mencoba membuka segel, dia tentu saja menjadi gembira dan memutuskan untuk menonton. Energi emas di permukaan tubuh Qin Yu mulai memenuhi udara. Seperti riak air, ruang beberapa puluh meter di sekitar Qin Yu mulai berputar. Melihat pemandangan ini, mata Tetua Lian Fan terbelalak lebar. Teknik macam apa yang digunakan Tuan Liu Xing ini? Qin Yu menatap segel di depannya. Lubang hitam di dantian Qin Yu mulai berputar ke arah yang berlawanan. Energi asal berwarna emas gelap dipercepat oleh lubang hitam dan langsung mencapai kecepatan yang menakutkan. Qin Yu mengulurkan jari telunjuknya. Dia menunjuk ke arah pintu masuk dan berteriak, "Merusak!" Sinar energi tajam tiba-tiba melesat keluar dari ujung jari telunjuk Qin Yu. Kemanapun sinar jari itu lewat, retakan spasial samar akan muncul dengan bunyi bang. Sinar jari itu mendarat dengan kuat di segel tersebut. Sinar jari yang mengandung pemahaman spasial terkuat yang dimiliki Qin Yu, diciptakan melalui energi asal terkuat yang dimiliki Qin Yu dan dipercepat hingga ekstrim oleh lubang hitam Qin Yu. Dengan serangan ini, bahkan jika yang ada di depannya adalah 3 artefak ilahi berkualitas tinggi, Qin Yu yakin bahwa dia akan mampu menembus pertahanan mereka. Bas, riak muncul dari segel itu. Bersamaan dengan itu, terdengar suara khusus. Perasaan menindas jiwa benar-benar menyebar dari segel tersebut. Hal itu membuat Qin Yu terkejut sesaat. Kegagalan. Sinar energi tajam tiba-tiba melesat keluar dari ujung jari telunjuk Qin Yu. Kemanapun sinar jari itu lewat, retakan spasial samar akan muncul dengan bunyi bang. Sinar jari itu mendarat dengan kuat di segel tersebut. Sinar jari yang mengandung pemahaman spasial terkuat yang dimiliki Qin Yu,
diciptakan melalui energi asal terkuat yang dimiliki Qin Yu dan dipercepat hingga ekstrim oleh lubang hitam Qin Yu. Dengan serangan ini, bahkan jika yang ada di depannya adalah 3 artefak ilahi berkualitas tinggi, Qin Yu yakin bahwa dia akan mampu menembus pertahanan mereka. Bas gelombang-gelombang, riak muncul dari segel itu. Bersamaan dengan itu, terdengar suara khusus. Perasaan menindas jiwa benar-benar menyebar dari segel tersebut. Hal itu membuat Qin Yu terkejut sesaat. Kegagalan. Benar sekali, kita tidak bisa meremehkan 3 penguasa agung alam bintang gelap. Qin Yu berbalik dan menatap tetua Lian Fan. Saat ini, Lian Fan sangat bersemangat dan terbang mendekat. Tuan Liu Xing, Anda benar-benar mampu mengguncang segel dan membuatnya berfluktuasi. Apa? Aneh, kata Qin Yu acuh tak acuh. Lian Fan segera berkata, Tuan Liu Xing, segel ini diciptakan oleh 3 penguasa agung melalui penggunaan 3 harta warisan agung. Bahkan jika salah satu dari 3 penguasa agung hadir, paling-paling mereka hanya akan menyebabkan segel tersebut berfluktuasi. Dan tanpa harta warisan, seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 17 dari masa itu, dengan serangannya menggunakan seluruh kekuatannya, tidak menyebabkan reaksi sedikit pun pada segel tersebut. Tuan Liu Xing, bolehkah saya tahu Anda berada di level Kaisar Bintang berapa? Lian Fan sangat menghormati. Saat ini, dia sama sekali tidak percaya pada gelar Kaisar Bintang 15 yang tertera di papan nama itu. Serangan Qin Yu telah menunjukkan kekuatan yang setara dengan 3 penguasa agung. Namun, Lian Fan tidak mengetahui hal itu. Ada fluktuasi segel yang kuat dan lemah. Meskipun 3 penguasa agung dan Qin Yu mampu membuat segel berfluktuasi, kekuatan penguasa hukuman emas sedikit lebih besar daripada penguasa api hitam dan penguasa kegelapan putih. Dengan demikian, penguasa hukuman emas mampu membuat lebar fluktuasi menjadi sedikit lebih besar. Adapun perbandingan antara penguasa hukuman emas dan Qin Yu, siapa di antara mereka yang lebih kuat? Sangat sulit untuk mengatakannya tanpa perbandingan. Aku sudah mencapai level Kaisar Bintang berapa? Aku akan segera naik ke alam ilahi, kata Qin Yu dengan acuh tak acuh. Saat ini, hanya dengan membandingkan jiwanya, Qin Yu sudah sedikit lebih kuat daripada beberapa dewa yang lebih lemah. Dengan demikian, dia berhak mengucapkan kata-kata ini. Setelah mendengar kata-kata itu, Lian Fan langsung mengerti. Memiliki kekuatan seperti itu tanpa harta warisan adalah sesuatu yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Karena itu, wajar jika Qin Yu adalah seseorang yang akan naik ke alam ilahi. Lian Fan, ingat, jangan sebarkan berita tentang kekuatanku. Mengerti? Suara Qin Yu menjadi dingin. Yang mulia, mohon tenang. Saya pasti tidak akan menceritakan hal ini kepada orang lain. Jantung Lian Fan berdebar kencang. Bagaimana mungkin dia berani menentang perintah seseorang yang sekuat 3 penguasa agung? Qin Yu mengangguk. Dia melanjutkan bertanya. Lian Fan, apakah kau tahu apa yang harus kulakukan untuk memecahkan segel dan memasuki kuil Dewa Penyihir? Tuan Liu Xing ini seharusnya seorang ahli super yang telah berlatih sepanjang hidupnya. Dia tampaknya tidak tahu banyak hal. Lian Fan berpikir dalam hatinya. Kemudian dia berkata dengan hormat, Tuan Liu Xing, memasuki kuil dewa yang mempesona juga bukan hal yang sulit. Yang mulia hanya perlu pergi ke 3 Raja Agung dan mendapatkan izin mereka serta lempengan gelar jalan masuk yang disempurnakan oleh mereka bertiga. Papan judul bagian, sudut bibir Qin Yu sedikit terangkat. Sepertinya aku harus pergi ke upacara pentahbisan itu.